Dengan suara lantang yang menggema di hadapan rakyatnya, Anwar Ibrahim menumpahkan isi hatinya. Ia tak sekadar membela diri, ia mengungkap luka lama dan pengkhianatan yang diwariskan. Dalam sorot matanya, terlihat amarah yang terpendam bertahun-tahun. Ia bukan hanya menjawab tuduhan, tetapi mengingatkan generasi muda tentang harga kebenaran yang dulu diperjuangkan oleh ayah-ayah mereka. Kini, anak-anak para pejuang itu justru menjadi alat para koruptor. Anwar berdiri bukan sebagai korban, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman dan pengkhianatan atas perjuangan masa lalu. Paling tidak, apa yang dia kata? Ya, bekas panduan dari Perdana Menteri. Ya, saya memang bekas panduan. Tapi panduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji. Dan dulu kamu, bapak-bapak kamu, pemimpin-pemimpin PAS dari antara pertama benteng pertahankan kami dan menolak fitnah itu. Sekarang anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah, yang jadi perkakas kepada perasuah, yang menjadi alat kepada orang-orang yang mencuri harta, sekarang mau jadi calon. Lalu kamu, bapak-bapak kamu, pejuang besar seperti Marhum Fadil Noh, ulama besar seperti Tunku Uni Abdul Aziz, imam besar seperti Taib Azimuddin. Orang-orang ini yang pertahankan panduan ini. Kerana apa? Kerana mereka tahu hukum, mereka tahu Islam, mereka tahu apa fitnah, mereka tahu bagaimana sang saka tua zalim dan menindas rakyat. Dan mereka tahu bagaimana bilion ringgit berkayakan kelompok-kelompok mereka. Itu pendirian pemimpin-pemimpin lalu, termasuk pemimpin-pemimpin PAS. Bagaimana pemimpin-pemimpin sekarang? Sokong punya kau, sokong perompak, tak berani sepatah stop. Bagaimana beberapa orang menteri dulu punya kekayaan berbilion ringgit. Mana suara mereka? Berbilion ringgit. Saudara, satu hal yang mereka harus paham dengan kita. Kamu hina, kamu fitnah, tak makan. Kamu cuba beli, tak terjual. Kamu hina sebanyak mungkin, tidak memberi kesan. Orang tanya, mengapa saya keras terhadap penyelewengan dan rasuah? Kerana saya kata, kalau ada kita izinkan rasuah dalam negara kita, nak ambil tindakan tak berani. Kalau ambil tindakan, dendam. Orang itu kumpul puluh-puluh bilion ringgit, selesa. Tak boleh lagi dah. Negara ini mesti selamatkan. Orang mau jadi pemimpin boleh, tapi jangan jadi pemimpin untuk kaut kekayaan negara ini untuk diri mereka dan keluarga mereka. Ini tekad kita. Dan tak boleh kita lakukan tanpa dukungan anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini mewakili adilisme, semangat baru, cita-cita murni, senang dengan kebaikan, senang dengan keadilan, senang dengan perpaduan, benci dengan penyelewengan, benci dengan kezaliman dan rasuah, dan benci dengan penindasan. Jadi saya harap anak-anak Johor untuk kenal dengan bangsa Johor, jangan lupa pesanan bapa ini. Kita mesti bangkit sebagai negara yang kuat. Dan saya percaya Kementerian Belia dan Sukan di bawah Nayo dan Adam Adli boleh bantu untuk angkat semula imej anak-anak muda kita untuk memahami, menguasai dan mendepani semangat dan arus perjuangan ke arah perubahan. Anak muda mesti bangkit. Bangkit dengan ilmu, bangkit dengan kesedaran, bangkit dengan semangat menyelamatkan negara kita sebagai negara besar, insya-Allah. Bermula dengan kekuatan ilmu, kekuatan membaca dalam semua bidang. Dalam sejarah negara Malaysia dan puluhan kali dianjurkan pesta buku antarabangsa, inilah pesta yang paling berjaya kerana kehadiran anak-anak muda. Lalu kalau tanya saya, Anwar, kamu nak salute kepada siapa? Saya nak salute kepada anak-anak muda yang berkunjung di sini. Ucapan saya pada hari ini adalah ucapan merayu, memujuk, menyeru
mendesak, mengasak pemikiran anak-anak muda supaya tukar sikap kita dan mula satu budaya baru, budaya membaca yang bersungguh-sungguh di kalangan rakyat kita. Mulakan satu tradisi yang baik, ya. Di kalangan anak-anak muda mesti tanam semangat dan minat membaca dan menilai orang di antara lain selain dari akhlaknya adalah ilmunya dan minat membaca. Anwar Ibrahim berdiri dengan suara tegas dan lantang, menyampaikan pidato yang mengguncangkan kesadaran banyak orang. Bukan pidato biasa, melainkan suara hati seorang pemimpin yang telah lama dizalimi, difitnah, dan dijatuhkan, namun tak pernah menyerah pada kezaliman. Ya, saya memang mantan panduan, tapi panduan terhormat dengan tuduhan yang zalim dan keji. Ucapnya keras, menggetarkan suasana. Ia tak menolak lupa. Ia menolak tunduk pada narasi palsu yang dibentuk oleh mereka yang dulu menjatuhkannya. Anwar kemudian menyentil ironi yang terjadi hari ini. Dulu bapak-bapak kalian menolak fitnah terhadap kami, mendukung kami. Tapi sekarang anak-anak mereka justru jadi alat bagi para pencuri harta, para koruptor. Kalimat itu menampar banyak wajah muda yang hadir, seolah menyadarkan mereka akan betapa jauh mereka telah melenceng dari perjuangan orang tua mereka. Ia menegaskan bahwa generasi sebelumnya berdiri membela kebenaran bukan karena fanatisme, tapi karena mereka paham hukum, paham Islam, dan menolak penindasan. Mereka tahu jika ada kezaliman terhadap rakyat, mereka berdiri karena itu. Lanjutnya, namun kini generasi muda malah membela para pemimpin korup yang dulu hidup mewah-mewah dari uang rakyat. Bahkan lebih tragis, para pemimpin hari ini justru mendukung mereka yang menindas, bukan mereka yang membela. Harusnya kalian malu. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam seperti palu ke nurani bangsa. Pidato Anwar bukan sekadar kemarahan, melainkan peringatan bahwa bangsa ini akan terus hancur jika generasi mudanya lupa sejarah dan membela yang salah. Ia mengajak mereka merenung, apakah ingin menjadi pewaris para pejuang atau pelayan bagi penindas. Pidato Anwar Ibrahim bukan sekadar pembelaan, melainkan seruan nurani kepada generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kebenaran harus diwariskan, bukan dilupakan. Dulu, orang tua mereka berdiri membela keadilan, tapi kini anak-anak mereka justru menjadi alat bagi para perampok negara. Anwar menegaskan, perjuangan melawan kezaliman belum selesai, dan generasi hari ini harus memilih meneruskan warisan pejuang atau menjadi bagian dari kebusukan yang sama.